Tidak satu-satunya. Berarti jelas bahwa lafaz Allah ini khusus. Maksudnya apa? Atau maknanya apa? Wa ma'nahu al-ma'budu bihaqqin. Maknanya adalah zat yang berhak untuk disembah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, watsani yutlaqu 'ala Allah ta'ala wa 'ala ghairihi. Sedangkan kata ilahun yang berbentuk nakirah ini bisa disematkan kepada Allah dan juga bisa disematkan kepada selain Allah. Artinya umum. Bisa disematkan kata ilahun itu kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Nah, kata ilahun ini wa huwa mushtaqun min ilahin wa ma'nahul ma'bud sawa'an kana bihaqqin aw ghairi haqqin aw ghairi haqqin. Kata ilahun ini berasal dari kata ilahun yang berarti al-ma'bud, sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah, baik itu disembah secara hak benar ataupun disembah secara batil. Fal asnamul lati kana ya'buduha al-arabu tusamma alihatan jam'u ilahin. Maka patung-patung yang disembah oleh orang-orang Arab itu disebut dengan alihah, Tuhan-Tuhan. Alihah ini bentuk jamak dari ilahun. Li'annaha ubidat bibatilin min dunillah. Karena patung-patung ini disembah secara batil selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya, wa ma kana ahadun yusamma as-sanama Allah. Tidak ada satu orang pun yang memberi nama patung-patung itu dengan nama Allah. Jadi nama Allah ini murni, memang digunakan untuk nama Tuhan yang berhak untuk disembah. Bal kana al-arabiyyu fil jahiliyati idza su'ila man khalaqaka aw man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Orang Arab itu dulu pada zaman jahiliyah, ketika mereka ditanyakan siapakah yang menciptakanmu, atau pertanyaan siapakah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, maka jawaban mereka itu satu, yaitu Allah. Jadi orang Arab itu zaman dahulu mereka tidak mengingkari bahwa Allah adalah pencipta. Tapi tidak cukup itu sebenarnya. Tauhid itu tidak cukup hanya rububiyah saja. Hanya mempercayai bahwa yang menciptakan alam ini adalah Allah. Tidak, tapi perlu juga namanya tauhid uluhiyah. Bahwa kita menyembah hanya kepada Allah saja. Jangan menyembah kepada yang lainnya. Allah jangan diduakan. Ini tergambar di dalam satu surah, yaitu surah Az-Zumar ayat 38. Wa fihim yaqulul Qur'anul Karim wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Ketika mereka ditanyakan siapakah yang menciptakan langit, siapakah yang menciptakan bumi, maka jawabannya mereka berkata la yaqulunallah, yaitu Allah, menciptakan itu Allah.
Kemudian al-latifatul khamisatu fi qaulina bismillahirrahmanirrahim fawaidun jalilah. Poin yang kelima, di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim ini mempunyai faidah-faidah yang sangat agung. Yang pertama, minha at-tabarruku bi dzikrismillahi ta'ala, yaitu bertabarruk. Tabarruk itu mohon barokah dengan lantaran menyebut nama Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menyebutkan nama Allah atau menyebutkan nama Nabi Allah, ini akan cepat tersampaikan. Contohnya kayak gini. Ketika sampeyan menjadi delegasi mendapat undangan seminar di Surabaya, sampeyan berangkat ke sana atas nama perwakilan dari Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin dan sudah ditandatangani oleh Gus Wadud sebagai ketua yayasan. Dengan ini kami menyatakan nama Alvina Damayanti dan seterusnya tertandatangani oleh Gus Wadud. Datang kepada panitia, kemudian menyerahkan surat itu. Nah, ini ada namanya tertanda tangan. Kira-kira bagaimana respon panitia? Oh iya, silakan. Berarti kan kita benar-benar perwakilan betul gitu kan. Beda dengan kalau kita datang sendiri, moro masuk nyelonong gitu kan. Dipanggil sama panitianya, kamu mau kemana? Oh, saya mau ikut seminar. Memang kamu perwakilan dari mana? Kita tidak bisa memberikan bukti, akhirnya ya pada akhirnya kita ditolak. Itu namanya wasilah. Makanya kita di dalam ibadah-ibadah kita sering kita menggunakan wasilah ini. Supaya kenapa? Supaya lebih nyampe, lebih ini gitu kan, lebih cepat. Kita mengatakan ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Itu namanya wasilah. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya supaya kita mohon barokah atas nama Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya. Kita sebutkan orang-orang yang soleh itu. Atas nama mereka, ya Allah, maka terimalah ibadah kita. Kayak gitu. Namanya tabarruk. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ta'zim lillahi azza wajal. Tujuannya adalah kita ingin memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa tardun lisyaiton, yaitu untuk mengusir setan. Jadi kita membaca bismillahirrahmanirrahim, ini setan akan kabur. Menurut ulama, setan ini terkadang mengikuti seluruh aktivitas kita. Kalau kita makan, biasanya setan ikut juga makan. Ketika kita tidur, maka setan itu juga akan tidur. Nah, suami istri ketika mereka melangsungkan hubungan itu, setan juga ikut. Ini kata Imam Ghazali ini. Sehingga kalau orang berhubungan suami istri tanpa membaca basmalah, tanpa berdoa, Allahumma jannibna syaiton wa jannibna syaitona mimma razaqtana, itu berarti setan juga sedang mengikuti transaksi itu. Sehingga tidak heran kemudian anaknya akan menjadi anak setan. Kenapa? Karena ya setan juga ikut andil di situ. Itu pentingnya kita mengucapkan basmalah dan ta'awudz itu. Ketika kita makan, maka kita juga makan bersama setan. Akhirnya efeknya setan itu terasa di sana. Jadi kita makan, setelah makan ngantuk. Yaitu efek dari makan bersama setan. Caranya bagaimana supaya setan ini tidak ikut dengan aktivitas kita? Yaitu baca basmalah itu. Karena ketika disebutkan nama Allah, setan itu tunggang langgang, lari, takut. Li'annahu yahrabu min dzikrismillah. Karena setan ini akan berlari, tunggang langgang, kabur ya, ketika dia mendengar nama Allah. Itu setan. Apalagi ditambahkan ayat kursi, sampai mau tidur itu baca basmalah, ta'awudz, kemudian ayat kursi.
kemudian Ma'udzatain, kemudian An-Nas, Al-Ikhlas, kemudian Qul Huwallahu Ahad, itu dibaca semuanya. Insya Allah setan tidak akan tidur sama sampean, tidak akan tidur menemani sampean. Jadi kalau bangun subuh itu enak, lebih gampang. Tapi beda kalau dia itu tidur sama setan. Mau dibangunkan subuh itu luar biasa. Keamanan sudah mukul pakai sabuk, puak, tetap tidak bangun. Kenapa? Dibisiki oleh setan. Ditiup-tiup kupingnya, ininya, tidurlah gitu kan. Tidurlah gitu. Tetap tidur enak akhirnya. Nah, ketika wayat, enggak ditutup. Jadi kencingi sama setan. Kemin setan ya. Semakin enak tidurnya udah. Nah, itu pentingnya kita membaca ayat kursi supaya setannya lari. Yang susah itu adalah setan dari kalangan manusia. Karena setan itu ada dua, syayatinul insi wal jin. Ada setan dari jin. Kalau setan dari jin ganggu kita, bacakan aja ayat kursi, lari insya Allah. Yang susah itu adalah setan dari kalangan manusia. Sampean sedang belajar, datang Damayanti satu misal, ayo ke alun-alun yuk. Sampai padahal belajar itu kan. Tak bisa saya hari ini ini saya belajar, besok mau ada ujian. Tetap diganggu, ayo wis nanti saya yang traktir. Kamu ikut saja. Tidak bisa tetap. Sampai ingat, ini berarti kan orang yang mengganggu kan berarti kan setan. Sampai ingat, bacakan ayat kursi. Sampai baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal qayyum, dan seterusnya gitu kan. Baca ayat kursi, kira-kira bakalan lari enggak itu teman sampean yang ganggu itu? Enggak akan lari, tambah gelek malah ya. Enggak mempan gitu. Baca ayat kursi. Caranya kalau setannya itu dari kalangan manusia, bukan baca ayat kursi, tapi ambil kursi yang sampean dudukan itu, ambil kursi baru lemparkan ke dia. Insya Allah lari. Itu pentingnya kita membaca basmalah supaya setan lari. Yang selanjutnya, wa fiha izharun li mukhalafatil musyrikin. Ini sebagai sebagai fenomena, sebagai bentuk kita berbeda dengan orang-orang musyrik. Ikon kita, sebagai ikon bagi kita bahwa kita ini berbeda dengan orang-orang musyrik. Alladzina yaftatihuna umurahum bi dzikril asnami aw ghairiha minal makhluqina alladzina kanu ya'budunahum. Di mana orang-orang musyrik ini mereka di dalam membuka perkara-perkara mereka, membuka pekerjaan-pekerjaan mereka memulai dengan menyebut nama-nama patung mereka ataupun yang lainnya dari kalangan makhluk yang mereka sembah. Jadi ketika mereka itu mulai dengan menyebut nama Lata, Uzza, Manah, atau mungkin Fir'aun, atau mungkin Siwa satu misal, Wisnu dan seterusnya. Kalau kita enggak, kalau kita memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa fiha amanun lil khaifi, dan itu juga bismillah ini akan memberikan keamanan bagi orang yang takut. Tadi malam, kalau di sini nggak merasakan ya, padam, sampean enak-enak belajar, moro-moro padam, cekrek. Kebetulan sampean tinggal di tepi sawah yang dekat dengan kuburan, padam semuanya. Sampean akhirnya merasa takut, maka bacalah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tidak akan takut lagi. Wa dilalatun 'ala inqita'i qailiha ila Allah taala, dan juga sebagai petunjuk, dilalah sebagai petunjuk
bahwa kita benar-benar pasrah, benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, saya ingin belajar, itu artinya apa? Proses belajar itu kita pasrahkan kepada Allah. Kita bisa belajar ini karena kita diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita seakan-akan melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam aktivitas kita. Wa fiha iqrarun bil uluhiyah. Juga kita memantapkan bahwa kita meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Wa atirafun bin ni'mah. Di situ juga ada pengakuan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wasti'anatun billahi taala. Kita juga minta pertolongan kepada Allah taala. Wa fiha ismani min asma'ihi ta'ala al-makhsusah bihi wa huma Allahu ar-Rahman. Dan di dalam bismillahirrahmanirrahim terdapat dua nama, yaitu nama Allah, di mana nama ini khusus hanya Allah saja. Tidak ada makhluk yang mempunyai nama ini. Apa itu? Yaitu lafaz Allah dengan Ar-Rahman. Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jadi hanya Allah dan Ar-Rahman saja ini nama yang khusus milik Allah. Kalau yang lainnya digunakan untuk Asmaul Husna, satu misal yang berjumlah 99. Selain dua nama ini bisa digunakan untuk yang lainnya. Rahim, Wadud, Rauf, Malik, Al-Mulk dan seterusnya. Itu bisa digunakan untuk makhluk. Tapi kalau lafaz Allah dan Ar-Rahman tidak. Hanya dimiliki oleh Allah semata. Sehingga dengan demikian kita tahu begitu istimewanya basmalah di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi kita akan ketemu lagi pada semester yang akan datang. Insya Allah soal ujiannya tidak jauh dari yang